Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alpukat. Jadi dalam berkebun itu teman-teman, terutama kita dalam merawat alpukat, itu dibutuhkan satu kesabaran yang luar biasa. Karena kesabaran itu adalah kunci teman-teman. Kunci dalam berkebun, ya terutama berkebun alpukat tentunya. Dan sangat memberikan satu kebahagiaan bagi kita bila kita melihat tanaman alpukat kita subur seperti ini. Di waktu musim kemarau kemarin 6 bulan yang sangat luar biasa teman-teman. Ini tanaman alpukat saya ini alhamdulillah tidak berpengaruh secara luas atau secara besar, karena pohon alpukat dengan pohon durian itu sangat berbeda sekali karakternya. Nah, pohon alpukat ini sangat tahan sekali teman-teman terhadap cuaca. Tetapi sempat mengalami masa di mana daun-daun mengalami berguguran. Nah, alhamdulillah setelah kita rawat dan adanya sudah mulai musim hujan lagi. Nah, alhamdulillah sekarang pertumbuhan alpukat kita sudah mulai subur lagi teman-teman. Perawatan yang kami lakukan hampir sama dengan apa yang kita rawat atau kita lakukan terhadap tanaman durian. Ya, seperti ini kami memberikan ya gundukan, ya digemburkan pinggirannya. Nah, dikasih juga saluran air biar di saat musim hujan seperti ini tidak tergenang. Nah, pupuk yang kami gunakan teman-teman, selain kita menggunakan pupuk ya masa pertumbuhan ya, yaitu NPK seimbang 16-16-16, dan kami juga memberikan suplemen tambahan untuk tanaman alpukat kita supaya tumbuh subur. Jadi saya waktu mengawali hujan ya, memasuki hujan pertama ini, kita tabur dengan kohe kambing ya sekitar 3 kilo. Dan kita taburkan juga ini sekam padi yang bekas ayam pedaging teman-teman. Ini kita kasih sekitar 2 ember. Ya alhamdulillah ini pertumbuhannya bagus. Jadi ada yang ya komen juga, katanya kenapa memberikan kohe kambing itu pelit sekali, tidak banyak. Jadi kalau kohe kambing teman-teman di daerah saya, terutama di kebun ini, kita mencari kohe kambing itu sangat susah. Jadi makanya agar semua tanaman ini terbagi atau merasakan pupuk kohe kambing, akhirnya kita disesuaikan dengan keadaan kohe kambingnya. Tetapi kalau untuk jenis ayam pedaging di sini banyak teman-teman, dan cukup murah meriah, satu karung cuma 10.000. Nah, efeknya ini cukup luar biasa teman-teman. Ini setelah kita tabur ya kira-kira 2 ember, jadi ditaburnya itu disesuaikan teman-teman, jangan terlalu banyak. Nah, setelah hancur ini alhamdulillah ini berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan alpukat teman-teman. Nah, ini alpukat ini teman-teman di saat kemarau kemarin ini sempat rontok semua daunnya, dan juga ini sempat mengalami masa-masa yang sangat sulit. Ini sempat layu ini teman-teman karena kekurangan air. Karena waktu itu saya fokus untuk penyiraman airnya itu penyiraman pohon durian. Nah, alpukat ini tidak pernah saya siram teman-teman. Ini pohon alpukat ini sampai rontok daunnya, gundul ini.
karena kekurangan air. Tetapi kita treatment ya di awal memasuki hujan, kita kasih gundukan ya. Walaupun ini gulmanya belum sempat kita bersihkan teman-teman. Nah, setelah itu kita kasih pupuk kohe kambing dan bekas sekam ayam petelur dan ayam pedaging alternatifnya. Nah, alhamdulillah ini teman-teman sekarang sudah mulai bagus lagi. Nah ya, ini bisa teman-teman lihat ya, pertumbuhannya sudah mulai bagus. Nah, seperti alpukat ini teman-teman, sudah saya katakan bahwa penanam alpukat ini adalah 90% berhasil dengan cara seperti ini teman-teman. Ini adalah pohon alpukat yang ini bekas dari kena jamur ya. Nih, ini malah masih ada teman-teman. Nah, tetapi setelah kita keluarkan tanahnya dan bentuk seperti ini alhamdulillah sehat lagi teman-teman. Ini sempat meranggas, sempat daunnya rontok habis ini. Nah, setelah kita lakukan ya perawatan lagi ya, alhamdulillah seperti ini teman-teman. Nah, sekarang sudah mulai montok. Nah ya, pertumbuhannya sudah mulai normal lagi ini. Ini pupuk sekam bekas ayam petelur ini ataupun bekas ayam pedaging. Ini luar biasa cukup bagus teman-teman untuk alpukat. Nah, ini bisa dilihat. Ini cukup subur. Ini perawatannya sederhana untuk alpukat teman-teman. Jadi saya melakukan penyemprotannya saja ini jarang. Ini sekarang aja tidak disemprot nih. Ini lagi subur teman-teman. Jadi perawatan pohon alpukat ini sederhana sekali. Yang penting di saat kita menanam ini, perhatikan cara tanam seperti ini. Nah ya, ini akarnya dikeluarkan seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa memacu pertumbuhannya lebih cepat. Saya amati cara tanam seperti ini cukup efektif ya. Ini bisa dilihat, ini pertumbuhannya luar biasa teman-teman. Ini ngebut pertumbuhannya. Nah, ini juga sama teman-teman. Ini pernah mengalami kena jamur di sini. Karena waktu itu waktu nanam tanahnya ini sampai segini teman-teman nih. Sampai penutup batang. Akhirnya saya gali ya. Nih, kita keluarkan. Alhamdulillah ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini sudah subur. Nih, malah pertumbuhannya lebih cepat. Nah, nih ya. Bisa teman-teman lihat. Ini hijau pekat. Pemupukannya kalau tidak ada kohe kambing, boleh dengan sekam bekas ayam pedaging teman-teman. Nah, ini juga dulu dalam hal pertumbuhannya sempat terlambat. Nih, sekarang sudah tumbuh subur. Nih, ini teman-teman. Cuman di sini ada beberapa ulat juga ya. Jadi kami sudah menemukan ya perawatan sederhana tetapi bisa menghasilkan pohon-pohon alpukat bisa tumbuh subur seperti ini. Karena di tempat kami ini kohe kambing sangat terbatas, jadi kami membuat jalan alternatif pemupukan untuk alpukat ini dengan sekam bekas ayam pedaging. Jadi kami tabur setiap 6 bulan sekali dengan dosis 2 ember atau mungkin diperkirakan sekitar 10 sampai 15 kilo teman-teman.
Jadi ini hasilnya cukup luar biasa. Ini bisa teman-teman lihat pertumbuhannya, turbus mudanya panjang-panjang. Ya, ini menandakan bahwa pertumbuhan alpukat ini lagi tumbuh subur. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau pohon alpukat ini dari awal kita tanam umur 5 bulan sudah kita bentuk percabangannya, teman-teman. Jadi kita potong pucuk, cabang-cabang ke samping kita potong. Nah, tentunya hasilnya seperti ini. Nah, dia akan melebar ke samping seperti ini ya. Nah, ini dia akan melebar, teman-teman. Dan saya kira ini cukup bagus kalau kita dari awal pembentukan seperti potong pucuk ya. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini akan menjadi ke samping. Nah, ini adalah pembentukan yang cukup berhasil menurut saya. Nah, ini adalah salah satu pohon alpukat yang dari awal ya, dari awal kita tidak pernah bentuk percabangannya, kita tidak pernah potong pucuk seperti ini. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Jadi ini adalah pohon alpukat yang tidak pernah kita potong pucuk. Nah, akhirnya ini dia akan ke atas, tetapi dia udah mulai ke samping. Ya, pertumbuhan turbusnya ini normal ya. Nah, kalau ini, nah ini sudah kita potong pucuk ya. Jadi saya potong pucuk, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya pertumbuhannya setelah kita potong pucuk ini seperti ini. Dia akan melebar ke samping. Nah, seperti ini juga tidak dipotong pucuk. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ya. Dia akan ke atas, teman-teman. Nah, resiko yang tadi potong pucuk ini, dia dahan-dahan akan cenderung ke atas, tidak melebar. Adapun melebar hanya sedikit, tidak terlalu signifikan. Nah, ini teman-teman, salah satu resiko kalau dari awal kita tidak pernah potong pucuk. Jadi bisa dilihat. Jadi dia terus meluncur ke atas. Nah, sampai kita buat penyangga karena dia keberatan dari daun-daunnya. Ini tidak dipotong pucuk, teman-teman. Nah, ini sudah mulai subur lagi. Jadi sempat terkendala di saat waktu musim kemarau ini sempat meranggas. Ini pertumbuhannya tidak bagus. Ya, ini daunnya rontok semua, teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah kita treatment, nah ini turbusnya sudah mulai bagus lagi, pertumbuhannya sudah mulai normal. Nah, seperti ini batangnya, batang tua ya. Nah, ini adalah pohon alpukat yang kemarin kita bikin tutorial cara membuahkan dengan pupuk fosfat dan kalium ya, teman-teman. Fosfat dan kalium tunggal. Ternyata karena kita ini dibuahkannya di pas musim hujan, penghujan ya. Ya, akhirnya seperti ini, teman-teman. Jadi alhamdulillahnya malah pohonnya menjadi lebih subur ya. Daun-daunnya lebih hijau pekat. Nah, sepertinya kita akan melakukan proses pembuahan ini gagal, teman-teman. Karena curah hujannya terlalu tinggi, jadi alhamdulillahnya sih ini efeknya ke pertumbuhan daun dan batangnya bisa lebih subur ya, seperti ini. Ini juga tidak dipotong pucuk ya, tidak pernah saya pruning, kalau ini saya diamkan saja. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini juga sama, teman-teman.
Ini tidak pernah saya pruning atau saya pangkas. Ini saya diamkan saja. Nah, alhamdulillah ini pertumbuhannya cukup luar biasa bagus teman-teman. Subur-subur, hijau pekat ya, seperti ini. Batang-batangnya sih sudah tua ya. Ini mudah-mudahan sebentar lagi bisa berbuah. Nah, kalau ini saya tidak tahu jenisnya teman-teman. Ini daunnya agak sedikit kuning ya, tetapi bukan kuning terkena penyakit, tetapi ini lagi terubus juga, ini lagi bagus ya. Jadi mungkin itu ya teman-teman informasi pada hari ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya, rawatlah pohon alpukat kita dengan benar-benar dirawat. Insya Allah akan menghasilkan pohon alpukat seperti ini. Salam hijau, salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.